Shalom guys, kita bertemu lagi hari ini di satu ya. Jadi teman-teman, hari ini saya mau sharing mengenai jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ya, jadi setiap waktu ketika kita masuk ke dalam satu hidup pribadi, kita perlu sekali untuk menaruh fokus kita kepada Tuhan, kepada pribadi yang terutama dalam kehidupan kita. Yuk kita masuk ke dalam Mazmur pasal 127 ayat 1-2. Di sini katakan nyanyian siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, di sini firman Tuhan jelaskan bahwa ketika kita membangun sesuatu, melakukan hal-hal dalam kehidupan kita, terutama kalau misalnya kita masuk tahun depan, kita ingin membangun masa depan, membangun stabilitas keuangan kita, atau membangun keluarga, dan sebagainya. Nah, di sini kita harus ingat bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi di sini kalau kita dalam proses mengerjakan sesuatu, kita bisa mengusahakan segala sesuatu, bisa berhasil, bisa. Tapi kalau tanpa Tuhan itu sia-sia. Kenapa sia-sia, teman-teman? Biasa kalau kita lihat dalam sebuah rumah yang sudah dibangun, waktu rumah yang sudah dibangun di situ, mungkin teman-teman katakan rumahnya sangat mewah, sangat besar. Terus di situ kita bisa lihat berbagai macam arsitektur berkelas dunia di situ. Tapi ternyata yang tinggal cuma 4 orang. Dan 4 orang itu di dalamnya dia cenderung untuk bersikap materialistis. Atau mungkin katakanlah kita tinggal dalam sebuah rumah tapi nggak pernah merasakan home di situ. Ya buat apa? Gitu. Jadi sih teman-teman, kalau kita melakukan segala sesuatu, kita harus mulai pondasinya dengan fokus kita kepada Tuhan terlebih dahulu. Ya, jadi kalau kita mulai fondasi kita dengan fokusnya kepada Tuhan, di situ kita akan mulai merestrukturisasi segala sesuatu, semua motivasi kita, tujuan kita, terus ya, proses-prosesnya semuanya adalah bagaimana hal itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika hal seperti itu kita fokus kepada Tuhan, dan kita akan merasakan satu sukacita dalam sebuah pembangunannya, terus dalam sebuah prosesnya. Nah, teman-teman tahu bahwa di situ akhirnya kita bisa melihat, oh iya, sangat beruntung banget saya melibatkan Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya, kalau teman-teman bisa bangun pagi-pagi udah siapin segala sesuatu. Walaupun teman-teman sudah melakukan semua yang terbaik ya, bisa berhasil gak? Bisa berhasil. Tapi kalau tanpa Tuhan gimana? Ya sia-sia. Ingat teman-teman, kalimat sia-sia di sini bukanlah teman-teman merencanakan sesuatu terus itu bakalan gagal, bukan. Tapi sia-sia itu di sini kita itu tidak menemukan kebermaknaan, tidak bisa menemukan sukacita, tidak bisa menemukan kepuasan seperti itu. Ya, kayak firman Tuhan katakan, apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia tapi dia kehilangan nyawanya. Ya, apa gunanya orang itu bisa mengumpulkan harta benda, tapi dalam hatinya itu dia merasa kosong, ketidakpuasan dari dalam dirinya. Ya,
Apa gunanya kami mengumpulkan pundi-pundi harta kekayaan, tapi selalu merasa kurang. Tapi ketika kita melibatkan Tuhan, kita percaya Tuhan itu benar-benar tahu apa yang kita butuhkan di sini. Ya, sia-siakan bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Garis bawah, ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi di sini selain melibatkan Tuhan dalam proses kita, sudah berbicara tentang punya hati yang melekat kepada Tuhan. Ya, jadi kita punya pikiran, fokus, semua perasaan kita benar-benar hidup mengasihi Tuhan. Teman-teman ingat dalam 1 Korintus pasal 13 dikatakan seperti gini ya. Bentar ya, saya bukakan dulu. Jadi sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, jadi teman-teman bisa lihat sini di ayat Mazmur 127 ayat 1 sampai 2 dia ngomong sia-sia. Tapi kalau di sini dalam 1 Korintus pasal 13 dia ngomongin aku sama sekali tidak berguna. Jadi sini bukan, di sini teman-teman bisa lihat ada, kita bisa punya karunia segala macam. Kita bisa semua bahasa malaikat. Kita bisa praktek pelayanan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita tidak memiliki kasih dalam hati kita, ketika kita tidak mencintai Tuhan, itu sia-sia. Jadi garis bawah di ayat di Mazmur 127 ayat 1 sampai 2, sebab dia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apakah kamu mengasihi Tuhan? Apakah kamu mencintai Dia? Terus apakah kamu selalu merasakan bahwa oh iya, aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, kamu bisa mengumpulkan semua harta kekayaan tapi tanpa Tuhan, ngapain? Ya, kalau kita lihat dalam hidup sekarang ini, orang-orang hidup tanpa Tuhan bisa aja. Tapi kita ini adalah orang yang berbeda. Kita hidup itu terus-menerus mengasihi Tuhan. Ya. Jadi sekarang kita coba balik lagi ke apa yang kita bahas tadi. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Ya. Jika kita membangun sesuatu tanpa Tuhan dalam hidup kita, di situ kita akan kehilangan arti dari apa yang kita lakukan. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa dalam proses kehidupan kita ya, ada yang namanya ketika kita sudah selesai membangun, terus habis itu kita ngapain? Ya, kita mau melakukan sesuatu, membangun keluarga, habis punya keluarga, terus kemudian punya anak. Setelah punya anak itu besar, kita kasih sekolah, habis itu kita sendiri lagi. Nah, tentu coba bayangkan waktu dalam siklus kehidupan seperti itu, waktu tidak ada Tuhan dalam kehidupan kita, ya kita pasti akan merasakan kehampaan. Jadi, waktu teman-teman mulai dari masa muda, dari udah usia bertambah tua, yuk kita mulai memiliki hati yang terus melekat kepada Tuhan. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, yang tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah guys, sebenarnya sih kalau kita ganti kata kasih dengan Allah ya. Jadi misalnya Allah itu sabar, Allah itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak membanggakan dirinya, tidak sombong. Tuhan tidak melakukan yang tidak sopan, yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tuhan tidak pemarah, Tuhan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tuhan tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Tuhan menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa ada satu karakter Tuhan, yaitu kasih. Dia mengasihi kita, terus dia sabar, dan kita perlu fokus ke sana untuk membangun satu keintiman, satu kesudupan dengan Kristus. Jadi kita mengasihi seperti dia mengasihi, dan kita melakukan hal seperti itu dalam setiap hari, dalam kehidupan kita. Waktu kita membangun sesuatu, kita jangan lupa untuk hidup dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Oke, itu aja guys. Jadi jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha kita membangunnya. Andalkan Tuhan dalam setiap waktu dalam kehidupan kita. Ya, di sini sebab yang memberikan kepada dicintainya pada waktu tidur. Ingat teman-teman, tidur itu berkat Tuhan loh. Ya, berapa banyak orang yang mengalami insomnia, dia susah tidur, terus pikir banyak masalah, terus dia hidup dalam kekhawatiran, depresi. Ada yang sampai gak bisa tidur berhari-hari. Dan itu, waktu kita gak bisa tidur, itu mempercepat resiko kematian. Ada survei mengatakan bahwa kalau orang 7 hari betul-betul gak tidur sama sekali, itu sampai dengan bunuh diri. Ya, karena sel-selnya gak mengalami regenerasi, dan akhirnya dia mengalami masalah. Ya, jadi itu aja guys. Kita hidup mengasihi Tuhan, dan kita hidup terus-menerus fokus kepada Tuhan. Ya, jika bukan Tuhan yang bangun rumah, jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia usaha orang yang mengawalnya maupun membangunnya. Nah, kembali kita berdoa guys. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu, di mana kami belajar untuk memiliki kasih kepada-Mu Tuhan. Karena kami sadar bahwa apapun yang kami bangun ini kalau tanpa Tuhan, tanpa Engkau dalam kehidupan kami, itu akan sia-sia dan tidak berguna. Biarlah kami selalu hidup dalam kasih itu Tuhan, terus-menerus melakukan hal-hal yang baik dalam setiap hari dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami, itu Engkau berikan tepat pada waktunya, tidak pernah terhambat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah guys, selamat pagi. Tetap semangat semuanya. Have a great day.